Di tahun 90-an, teman sebangkuku berkata bahwa jika aku gagal masuk universitas, aku harus menikah dengannya. Hari ini pengumuman, nilaiku kurang 3 poin. Dia sudah menungguku di gerbang sekolah sejak pagi, tapi aku menyelinap kabur lewat pintu belakang. 10 tahun kemudian kami bertemu lagi. Jurang status di antara kami membuatku sangat bingung. Para pendengar yang budiman, ada janji-janji di usia 18 yang terasa seperti angin lalu, namun ternyata menjadi penuntun seumur hidup seseorang. Hari ini, saya akan menyajikan sebuah kisah yang sangat mengharukan tentang cinta dan takdir yang berliku. Ini adalah kisah tentang Laras, gadis miskin yang harus merelakan masa mudanya untuk menjadi buruh pabrik demi melunasi utang keluarga. Dan Baskara, sang juara kelas yang dengan teguh menyimpan cinta yang mendalam di hatinya selama 10 tahun. Akankah jarak 10 tahun tanpa kabar, antara kemiskinan yang membelenggu dan kejayaan yang gemilang, mampu memutuskan sebuah ketulusan cinta? Mari kita simak bersama. Ingatanku tentang usia 18 tahun selalu dimulai dengan aroma asap dapur. Aroma sangit dari jerami basah dan kayu bakar yang menyerap erat di setiap serat kemeja putihku yang sudah menguning. Aku membawa aroma kemiskinan itu ke kelas setiap hari. Kelas 12A di SMA kecamatan kami saat itu terletak di bawah naungan pohon-pohon rindang. Tempat dudukku persis di samping jendela. Tempat aku bisa melihat lapangan tanah yang selalu diselimuti debu merah. Setiap kali angin berhembus, pemandangan sekitar selalu berwarna kuning pucat, mencetak gurat-gurat getir di wajah anak-anak desa miskin seperti kami. Tepat di sebelahku, dipisahkan oleh satu garis kapur putih di atas meja kayu yang mulai lapuk, duduklah Baskara. Kehadiran Baskara di sisiku seperti sebuah lukisan kontras yang sengaja ditakdirkan. Baskara adalah putra bungsu dari keluarga pejabat kecamatan yang sangat terpandang. Dia pergi ke sekolah dengan sepeda ontel yang mengkilap, mengenakan kemeja putih bersih tanpa satu pun kerutan. Tubuhnya selalu menebarkan aroma sabun yang wangi. Sebuah kemewahan bagi gadis desa sepertiku yang setiap hari harus menimba air sampai pundak terasa pegal. Aku sering tanpa sadar menarik diri, mencoba menempelkan tubuhku ke dinding kapur yang sudah mengelupas, agar jarak di antara kami sedikit lebih jauh. Aku selalu membawa rasa rendah diri yang besar, takut debu dan kekumuhanku akan menodai kebersihannya yang sempurna. Tapi Baskara sepertinya tidak pernah peduli dengan batas tak terlihat yang kuciptakan. Dia punya kebiasaan aneh, yaitu selalu memperhatikan kegugupanku yang canggung di kelas. Pelajaran matematika dengan guru tua yang galak selalu menjadi mimpi buruk bagi siswi dengan kemampuan rata-rata sepertiku. Aku menggigit ujung pulpenku yang penuh keringat, tapi tetap tidak bisa menyelesaikan persamaan diferensial di papan tulis. Saat aku sedang berjuang dalam keputusasaan, secari kertas buram yang dilipat 4 dengan lembut meluncur melewati garis kapur, berhenti tepat di bawah sikuku. Aku melirik ke seberang meja. Baskara tidak menoleh, matanya masih lurus menatap papan tulis, tangannya tetap tekun mencatat. Di kertas buramnya, setiap langkah penyelesaian soal ditulis dengan rapi menggunakan tulisan tangannya yang tegas, disertai catatan kecil di sudut bawah. Tulisan itu rapi dan jelas. Gunakan rumus turunan ini dulu, baru masukkan angkanya. Aku menggigit bibir, buru-buru menyalinnya ke buku catatan sebelum guru menghampiri untuk memeriksa. Helaan napas lega keluar dari dadaku. Baskara sedikit tersenyum. Senyum yang sangat tipis sehingga hampir tak terlihat. Tidak hanya dalam pelajaran, Baskara juga sering turun tangan saat perutku keroncongan di jam pelajaran yang panjang. Masa-masa persiapan ujian akhir sangat menegangkan. Di rumah, semua nasi yang bagus diberikan untuk Adikara, adik laki-lakiku yang sedang dalam masa pertumbuhan. Sarapanku seringkali hanya sepotong ubi rebus yang kadang masih keras atau semangkuk air tajin dengan sedikit garam. Perutku selalu berbunyi nyaring di jam pelajaran ketiga. Suara itu terdengar jelas di keheningan kelas. Rasa malu membuat wajahku memerah seperti kepiting rebus. Aku menundukkan kepala ke meja, memeluk perutku erat-erat untuk menahan suara menyebalkan itu. Tepat pada saat itu, aku merasakan kehangatan menjalar melalui kain celanaku yang usang. Baskara diam-diam menyelipkan sebungkus ubi bakar yang masih mengepul ke dalam laci mejaku. Kulit ubi yang sedikit hangus dan merekah memperlihatkan isinya yang kuning keemasan dan manis, membangkitkan semua inderaku. Aku tertegun menatap teman sebangkuku. Baskara berbisik pelan,
Cukup untuk kami berdua. Aku beli di depan gerbang tadi, makanlah selagi hangat. Aku sudah sarapan banyak sekali, tidak sanggup makan lagi. Aku tahu dia berbohong. Setiap pagi aku melihat Baskara memberikan jatah sarapannya padaku. Kadang sebungkus bakpao daging yang harum, kadang nasi ketan yang dibungkus daun pisang hijau. Dia selalu diam-diam meletakkannya di laciku, dengan berbagai alasan canggung agar aku tidak bisa menolak. Harga diriku sebagai gadis miskin ingin sekali mengembalikannya. Tapi rasa lapar yang melilit dan kehangatan dari makanan itu menahan tanganku. Aku membagi ubi itu menjadi dua, memberikan separuh padanya. Baskara menggeleng, matanya yang lembut menatapku makan dengan lahap. Sinar mentari pagi menerobos sela-sela dedaunan, menari-nari di bahunya yang kokoh. Saat itu, aku sadar tempat duduk di samping jendela ini tidak lagi sedingin dan sesunyi yang kubayangkan. Rumah panggung sederhana beratap rumbia milik keluargaku tersembunyi di sebuah dusun miskin di tepi sungai yang keruh. Pada akhir bulan Mei, hawa panas menyengat dari atap yang rendah, bercampur dengan bau kotoran ternak dari kandang yang masuk ke beranda, membuat udara semakin pengap dan menyesakkan. Makan malam keluarga kami selalu berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Di atas nampan kayu yang sudah usang, hanya ada sepiring kangkung rebus dengan sambal terasi dan beberapa ekor udang rebon yang digoreng garing. Bapakku duduk di ujung, memegang sebatang rokok kretek lintingan, mengisapnya dalam-dalam. Suara batuknya yang kering memecah keheningan senja. Dia mengembuskan asap tebal yang menyelimuti sudut rumah, matanya yang memerah menatapku dengan gusar. Aku buru-buru menyuap nasi jagungku, makan dengan cepat untuk menghindari tatapannya yang tajam. Ibuku mengambil udang rebon terbesar dan meletakkannya di piring Adikara. Suaranya terdengar lembut. Makan yang banyak ya, Dik, biar cepat besar. Tahun ini kamu masuk SMP, harus rajin belajar biar nanti jadi pejabat, bikin bangga keluarga. Adikara makan dengan berisik. Matanya terpaku pada buku komik usang yang dipinjamnya dari teman. Dia adalah cucu laki-laki satu-satunya, kebanggaan dan harapan tunggal orang tuaku. Sedangkan aku, seorang anak perempuan yang kelahirannya sudah disambut dengan prasangka, hanyalah pengurus rumah tangga dan sering dianggap beban. Bapakku membanting gelasnya ke meja, membuatku terlonjak kaget. Dia berdeham, suaranya serak dan berwibawa. Laras tahun ini ikut UMPTN, pikirkan baik-baik. Keluarga ini tidak punya uang untuk membiayaimu sekolah terus. Anak perempuan sekolah tinggi-tinggi juga akhirnya hanya akan merepotkan keluarga saat menikah nanti. Jantungku berdebar sakit. Aku menghentikan sumpit bambu yang sedang menjepit sayur, menatap bapak dengan mata berkaca-kaca. Tanpa belas kasihan, dia melontarkan kata-kata dingin seperti pisau tak terlihat yang menusuk hatiku. Bapak beritahu kamu, lulus atau tidak, jalanmu hanya satu. Tapi kalau kamu tidak lulus, Bapak akan langsung belikan tiket kereta api untukmu merantau ke kota besar, jadi buruh pabrik tekstil. Lihat itu Tika, anak Ibu Wati, baru kerja 2 tahun sudah bisa kirim uang setiap bulan untuk membangun rumah tembok. Kamu kerja di sana, kirim uang pulang untuk biaya sekolah Adikara. Rumah ini sudah hampir bangkrut karena biaya sekolahmu. Ibuku yang duduk di sebelah tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membelaku. Dia hanya menghela napas panjang, bergumam, menghitung-hitung apakah uang hasil menjual ternak nanti cukup untuk membelikanku tiket kereta api. Kerongkonganku tercekat pahit, tidak bisa bersuara. Aku tidak bisa menelan nasi yang ada di mulutku. Orang tuaku sudah merancang skenario kejam untuk hidupku. Seorang gadis desa miskin, tidak berhak memiliki mimpi. Universitas adalah pintu yang terlalu mewah. Sementara kota besar yang panas dengan pabrik-pabrik berdebu adalah vonis kehidupan yang menantiku. Aku diam-diam bangkit, membawa piring kotor ke sumur tua di belakang rumah yang berlumut hijau. Malam pekat. Suara katak di kolam berpadu dengan dengungan nyamuk, menciptakan musik yang sendu. Aku menurunkan timba, mengambil seember air dingin. Air sumur yang kuguyurkan dari kepala terasa menusuk tulang, tapi tidak mampu memadamkan ketakutan yang membuncah di hatiku. Aku membenamkan wajah di kedua telapak tanganku yang kasar karena bekerja di sawah, menangis sesenggukan. Air mata bercampur dengan air sumur, terasa asin dan pahit. Jika tidak lulus universitas, aku akan kehilangan segalanya. Masa mudaku, mimpiku,
dan juga kesempatan untuk duduk di samping teman sebangku yang beraroma sabun wangi itu. Malam itu, di bawah lampu minyak, aku belajar hingga pagi. Angka-angka dan rumus-rumus menari-nari kabur di depan mataku. Aku harus lulus universitas. Dengan cara apapun, aku harus keluar dari desa yang kelam ini. Bulan Juni yang terik, suara jangkrik yang ramai seolah mempercepat waktu menuju hari ujian yang menentukan. Tekanan ujian membebani pundak para siswa tingkat akhir, terutama bagi seseorang yang menanggung masa depan keluarga sepertiku. SMA kami mengadakan kelas tambahan malam hari untuk memantapkan pengetahuan siswa. Karena tidak punya uang untuk ikut les di rumah guru di kota, aku terpaksa tinggal di kelas setelah jam sekolah usai. Aku menyalakan lampu minyak kecil yang kubawa dari rumah untuk belajar sendiri. Kelas di malam hari begitu sunyi, bahkan suara daun jatuh di halaman pun terdengar. Cahaya redup dari lampu minyak hanya cukup menerangi sebagian meja yang penuh goresan. Suara nyamuk dan hawa panas musim kemarau membuat keringatku bercucuran membasahi punggung. Aku menggigit bibir, mencoba berkonsentrasi penuh pada soal geometri ruang yang rumit. Limas, bidang datar, sudut dihedral, konsep-konsep abstrak itu terasa kusut di kepalaku seperti benang ruwet. Aku memijat pelipisku yang berdenyut karena tegang, rasa putus asa mulai menjalari dadaku. Aku belajar tapi cepat lupa. Pengetahuan seolah masuk ke dalam tong yang bocor. Tiba-tiba, suara langkah kaki pelan terdengar dari lorong yang gelap. Sesosok bayangan jangkung masuk. Baskara muncul di pintu kelas. Dia tidak pulang makan malam seperti biasanya, melainkan membawa sebuah rantang aluminium dan 2 botol air putih. Dia menarik kursi kayu dan duduk di hadapanku. Dengan hati-hati dia meletakkan rantang itu di meja. Makan dulu, baru belajar lagi. Aku minta ibu memasak nasi goreng lebih enak loh. Aku tertegun menatap Baskara. Di bawah cahaya lampu minyak yang remang, matanya bersinar terang, jernih, dan sangat teguh. Aku buru-buru melambaikan tangan, menolak makanan mahal itu. Aku tidak lapar, bawa pulang saja. Aku selesaikan soal ini dulu lalu pulang. Baskara tidak berdebat. Dia menarik buku latihanku ke arahnya. Matanya dengan cepat memindai gambar-gambarku yang miring dan coretan rumus yang berantakan. Dia menghela napas pelan, mengeluarkan pulpen dari sakunya, dan menekannya. Kamu salah menggambar garis tinggi limas ini. Dari puncak, kamu harus menarik garis tegak lurus ke bidang alas, bukan sembarangan ke sisi samping. Lihat, aku gambar ulang. Suara Baskara yang tenang dan dalam bergema di ruang kelas yang kosong, menciptakan suasana yang damai. Dia dengan sabar menjelaskan setiap langkah dasar, menunjukkan cara memvisualisasikan bangun ruang dengan benar. Cahaya kekuningan dari lampu menyoroti wajahnya yang tampan. Aku diam-diam menatapnya dengan saksama. Hidungnya yang mancung, alisnya yang tebal, dan tangannya yang panjang dengan lihai menggoreskan pena dan penggaris. Ruang di sekitar kami seolah menyempit, hanya menyisakan suara serangga di taman sekolah dan gesekan ujung pena di atas kertas. Malam demi malam, Baskara selalu punya alasan, entah itu lupa buku atau perlu mengulang materi, untuk tinggal di kelas bersamaku hingga larut. Dia menjadi guru paling sabar, membantuku menambal lubang-lubang besar dalam pengetahuanku. Kami duduk berdampingan di bawah lampu minyak yang redup, berbagi nasi bungkus yang sudah dingin dan seteguk air untuk menahan lapar. Terkadang aku begitu lelah hingga tertidur di meja. Saat terbangun, aku selalu menemukan kemeja seragam Baskara tersampir di bahuku. Sementara dia, diam-diam duduk di sampingku mengerjakan soal. Kelembutan dan kesabaran Baskara seperti mercusuar yang menerangi malam-malam tergelap dan paling putus asa di masa remajaku yang penuh badai. Ujian tryout terakhir diadakan pada suatu hari di pertengahan Juni yang panas menyengat. Sekolah kami meminjam soal dari salah satu SMA favorit di kota untuk menguji kemampuan siswa secara akurat sebelum ujian sesungguhnya. Soal matematika hari itu begitu sulit hingga banyak siswa yang menangis di dalam kelas. Saat guru mengumpulkan lembar jawaban, aku menatap kertasku yang nyaris kosong dengan tangan dan kaki yang dingin. 2/3 soal sama sekali tidak bisa kutemukan cara menyelesaikannya. Semua usaha belajar siang dan malam di bawah lampu minyak seolah sia-sia dalam sekejap. Sore itu, saat bel pulang sekolah berbunyi, aku tidak beranjak dari tempat dudukku. Murid-murid berhamburan keluar gerbang seperti lebah,
tertawa dan berdiskusi tentang soal yang sulit. Hanya aku yang tertunduk di mejaku yang akrab, yang berbau kayu lapuk, bahuku bergetar hebat. Isak tangis keluar dari tenggorokanku. Aku menangis untuk nasibku yang malang, untuk kelemahanku yang tidak bisa kuubah, dan untuk masa depanku yang suram. Bayangan pabrik tekstil yang berdebu, suara mesin jahit yang berderit, dan ancaman dingin ayahku terngiang-ngiang jelas di benakku. Aku akan segera pergi. Semua harapan telah resmi tertutup. Sebuah tangan hangat dengan lembut menepuk kepalaku. Baskara belum pulang, dia berdiri di sampingku. Tangannya yang besar dengan lembut mengelus rambutku yang berbau matahari dan kering seperti jerami. Tindakannya yang terlalu akrab itu membuatku terkejut, tapi kehangatan dari telapak tangannya membuatku tidak ingin menghindar. Aku mengangkat wajahku yang basah oleh air mata menatapnya. Baskara menunduk, menopang kedua tangannya di tepi meja, menatap dalam-dalam ke mataku yang bengkak dan merah. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Soal tryout hari ini memang soal untuk seleksi olimpiade tingkat provinsi. Guru sengaja membuatnya sulit agar kita tidak lengah. Saat ujian sungguhan nanti, kamu pasti bisa mengerjakan jauh lebih baik. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Air mata asin mengalir ke sudut bibirku yang pecah-pecah. Aku lambat belajar. Aku tidak akan lulus. Ayah dan ibuku bilang kalau aku gagal, aku akan dikirim ke kota untuk jadi buruh pabrik. Aku tidak mau pergi. Aku takut tempat-tempat seperti itu. Aku menumpahkan semua ketakutan yang selama ini kupendam. Baskara diam mendengarkan isi hatiku. Matanya menjadi gelap karena kasihan. Rahangnya mengeras. Dia sangat mengerti kondisi keluargaku yang sulit, mengerti perlakuan tidak adil yang harus kutelan. Suasana di kelas menjadi begitu hening. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berdebar kencang. Baskara berdiri tegak dan meregangkan tubuh. Dia menarik kursi di sebelahnya dan duduk, menghadapku dengan serius. Suaranya dalam dan tegas, tanpa sedikit pun nada bercanda. Begini saja, kita buat taruhan. Aku bingung, mengerjapkan mata berulang kali. Mencoba menghapus air mata yang mengaburkan pandanganku agar bisa melihat wajahnya dengan jelas. Taruhan apa? Baskara menatap lurus ke mataku. Tatapannya seolah menembus jiwaku, setiap kata yang diucapkannya jelas dan mantap. Kalau kamu tidak lulus ujian universitas, menikahlah denganku, aku akan menanggung hidupmu selamanya. Kamu tidak perlu pergi ke kota, tidak perlu jadi buruh pabrik yang berat. Tetaplah di sini, jadi istriku. Jantungku berdetak kencang, hati gadis 18 tahunku seolah tersengat listrik. Aku menatap pemuda paling cerdas di sekolah, putra pejabat paling berkuasa di kecamatan. Perbedaan status dan kondisi di antara kami begitu besar, seperti jurang yang tak mungkin terhubung oleh jembatan apapun. Kata-kata Baskara terdengar sangat tidak masuk akal. Aku tersenyum kecut, menertawakan diriku sendiri. Aku menganggapnya sebagai kata-kata hiburan yang canggung dari seorang pangeran yang belum pernah merasakan pahitnya mencari nafkah. Jangan bercanda. Mana mungkin anak pejabat menikah dengan gadis desa miskin sepertiku? Kamu fokus saja belajar. Peringkat pertama sudah menunggumu. Aku memalingkan wajah, buru-buru menyeka air mata dengan lengan bajuku yang sudah basah. Aku tidak tahu bahwa di belakangku, tatapan Baskara tetap tertuju padaku dengan teguh. Dia sama sekali tidak bercanda. Itu bukan hiburan sesaat yang dibawa angin, melainkan janji seumur hidup yang terukir di hati dengan segenap ketulusan seorang pemuda berusia 18 tahun. Juli 1990. Panasnya seperti membakar. Ujian masuk universitas yang paling berat dalam sejarah tiba bagi kami, anak-anak desa, sebagai sebuah tantangan yang akan mengubah nasib. Keluargaku sangat miskin, bahkan tidak punya uang untuk menyewa angkutan ke kota. Ayahku meminjam sepeda ontel tua milik paman untuk mengantarku ke ibu kota provinsi. Kami berdua mengayuh sepeda sejauh 50 km di bawah terik matahari yang membakar kulit. Punggung baju ayahku basah kuyup oleh keringat, meninggalkan bekas garam putih di punggungnya. Duduk di boncengan, aku memeluk erat tas kain berisi kartu ujian dan beberapa setel pakaian usang. Hatiku gelisah dan cemas. Area ujian sangat ramai. Para peserta dari berbagai kecamatan berdesakan di depan gerbang sekolah. Wajah-wajah tegang, butiran keringat menetes di halaman buku yang dibuka terburu-buru.
Aku berpisah dengan ayah di depan gerbang, melangkah masuk ke halaman sekolah dengan kaki yang terasa berat. Aku mencoba mencari sosok yang kukenal di antara lautan manusia, berharap melihat kemeja putih bersih dan senyum menenangkan dari Baskara. Tapi kerumunan terlalu padat dan bising. Aku terbawa arus orang hingga masuk ke ruang ujian tanpa sadar. Ruang ujian pengap dan panas. 40 peserta duduk berdesakan di sebuah ruangan beratap seng yang rendah. Tidak ada kipas angin, hanya kipas tangan yang dikibaskan dengan putus asa. Bel tanda ujian dimulai berbunyi, dentumannya seolah memukul gendang telingaku. Aku memegang lembar soal matematika, kedua tanganku gemetar tak terkendali. Seperti yang kuduga, soal ujian nasional jauh lebih sulit daripada latihan-latihan yang kukerjakan di bawah lampu minyak. Angka-angka dingin di atas kertas seolah menantang kecerdasanku. Aku memusatkan seluruh pikiranku, menggigit ujung pulpen, mencoba mengingat setiap potongan pengetahuan yang telah diajarkan Baskara dengan sabar. Tapi ketegangan dan ketakutan akan kegagalan membuat kepalaku kosong. 2/3 waktu berlalu begitu cepat. Kertas buramku masih penuh dengan coretan acak. Pengawas ujian berjalan mondar-mandir. Matanya mengawasi setiap peserta dengan tajam. Suara gesekan pulpen di atas kertas dari orang-orang di sekitarku membuatku semakin panik. Melihat lembar jawabanku yang hanya terisi 1,5 halaman dengan tulisan yang miring, hidungku terasa perih. Keringat menetes ke meja, memburamkan tulisan yang belum selesai. Hatiku tenggelam ke dasar jurang. Aku tahu pasti, aku telah gagal total dalam pertarungan hidup dan mati ini. Bel tanda ujian selesai berbunyi, mengakhiri 3 hari ujian yang melelahkan. Aku menyerahkan lembar jawaban, melangkah keluar ruangan dengan berat. Langit bulan Juli yang biru cerah tanpa awan, tapi di mataku saat ini hanya ada warna kelabu yang suram. Di sekitarku, orang-orang ramai berdiskusi tentang jawaban, ada helaan napas lega, dan juga isak tangis dari mereka yang bernasib sama. Aku menatap kedua tanganku yang kasar. Tangan ini ditakdirkan bukan untuk memegang pena, melainkan untuk mengoperasikan mesin tenun di pabrik-pabrik yang jauh. Aku berjalan gontai ke arah gerbang, tempat ayahku sedang berjongkok di bawah pohon besar, mengisap rokok lintingannya. Melihatku keluar dengan wajah sedih, dia berdiri dan menepuk celananya, bertanya dengan ketus, "Bisa mengerjakan?" Aku menunduk, tidak berani menatap matanya yang marah. Aku menggeleng pelan sebagai jawaban. Ayahku melempar puntung rokoknya ke tanah, menginjaknya dengan keras. Dia menggeram. Sudah kuduga. Belajar giat apanya? Kalau memang bodoh, ya tetap saja bodoh. Hanya buang-buang uang. Pulang, kemasi barang-barangmu. Tiket kereta sudah kubeli. Minggu depan langsung berangkat ke kota. Titik akhir yang kejam telah diumumkan. Kehidupanku yang bebas berakhir di usia 18 tahun. Suara klakson truk yang bising dari jalan raya meredam desah panjangku. Aku dengan patuh naik ke boncengan sepeda, membiarkan takdir mempermainkanku. Di saat putus asa itu, aku tidak tahu bahwa di ruang ujian lain di kota, Baskara sedang tersenyum percaya diri menyerahkan lembar jawabannya yang sempurna. Kami berdua, teman sebangku, kini resmi melangkah ke dua persimpangan hidup yang sama sekali berbeda. Pengumuman hasil ujian universitas jatuh pada suatu hari di akhir Agustus yang panas menyengat. Pengeras suara yang terpasang di tiang listrik balai desa menyebutkan nama-nama siswa yang lulus, membawa kebanggaan bagi kecamatan. Suara itu menggema dari ujung desa ke ujung desa, menembus rimbunnya rumpun bambu, dan menghantam gendang telingaku dengan menyakitkan. Aku duduk meringkuk di dapur yang gelap dan penuh asap, memegang pisau untuk mengiris kangkung pakan ternak, tapi pisaunya terus meleset. Setiap kali pengeras suara menyebutkan nama teman seangkatanku, hatiku terasa sesak. Ayahku duduk di beranda, menajamkan gagang cangkul, telinganya waspada mendengarkan setiap berita. Nama Baskara disebut pertama kali, jelas dan penuh kebanggaan. Dia adalah peraih nilai tertinggi seprovinsi tahun ini, dengan nilai nyaris sempurna, mendapatkan tiket emas ke universitas paling bergengsi di ibu kota. Aku meletakkan pisau, bibirku menyunggingkan senyum pahit. Pahit untuk nasibku sendiri. Aku tulus ikut senang untuk Baskara. Dia pantas mendapatkan semua yang terbaik di dunia ini. Sinarnya memang ditakdirkan untuk bersinar di cakrawala yang luas, bukan terkubur di desa miskin ini. Tapi senyumku belum sempat hilang,
ketakutan yang luar biasa datang menyergap. Pengeras suara melanjutkan membaca daftar nilai peserta ujian yang tersisa. Aku menahan napas, mendengarkan jantungku yang berdebar kencang. Namaku disebut, singkat dan dingin, bersama dengan total nilai 3 mata pelajaran yang rendah. Kepalaku pusing. Aku kurang tepat 3 poin dari nilai ambang batas minimal. 3 poin. Angka kecil, tapi menjadi dinding kokoh yang selamanya menghalangi jalanku dari cahaya pengetahuan. Suara gagang cangkul yang jatuh di teras menandakan badai akan datang. Ayahku berdiri, wajahnya memerah karena amarah. Dia berjalan cepat ke dapur yang sempit, menjambak bajuku, dan menyeretku ke tengah halaman yang terik. Aku tersungkur. Kedua lututku terbentur lantai plesteran yang retak, langsung bengkak dan memerah. Ibuku berlari dari kolam, wajahnya pucat, tapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun untuk melerai. Adikara bersembunyi di balik pintu, matanya yang bulat menatap pemandangan kacau itu. Ayahku meraung, suaranya menggema di sudut desa yang tenang. Kamu dengar hasilnya? Ujian apaan? Belajar apaan? Uang yang kuhabiskan untukmu selama ini lebih baik dibuang saja. Rumah ini tidak akan menanggung benalu sepertimu lagi. Lalu, dia masuk ke kamarku yang lembab, terdengar suara barang-barang berjatuhan. Dia keluar membawa setumpuk buku pelajaran lama yang sudah menguning. Buku-buku matematika, fisika, dan kimia yang telah menemaniku begadang di bawah lampu minyak. Catatan-catatan di mana Baskara dengan teliti memperbaiki pekerjaanku juga ada di sana. Ayahku melemparkan semua tumpukan buku berharga itu ke tumpukan jerami yang sedang membara di sudut dapur. Api langsung menyambar kertas kering, berkobar hebat. Api yang ganas menjilati setiap halaman putih, menelan rumus-rumus geometri, persamaan kimia, dan membakar habis sisa-sisa mimpi usia 18-ku. Aku berlari ke depan, berniat mengambil tumpukan buku yang terbakar dengan tangan kosong, tapi ibuku menahan kedua bahuku, air mataku mengalir deras. Suara api yang berderak terdengar seperti suara tulang-tulang mimpiku yang hancur menjadi abu. Bau asap yang menyengat masuk ke hidungku. Ayahku berbalik, mengambil secari kertas kusut dari sakunya. Dia melemparkannya ke arahku. Kertas tipis itu melayang dan jatuh tepat di samping lututku yang nyeri. Itu adalah sebuah tiket kereta api. Rute utara-selatan dengan tanggal keberangkatan besok pagi. Dia berkata dengan dingin, setiap kata setajam silet yang mengiris kulit. Besok pagi, bawa tasmu dan pergi ke stasiun. Aku sudah minta tolong Ibu Wati untuk mencarikan pekerjaan di pabrik tekstil di sana. Sampai di terminal, akan ada yang menjemputmu. Setiap bulan, harus rutin kirim uang untuk ibumu, biayai sekolah Adikara. Kalau kamu kabur atau boros, jangan salahkan aku jika aku tidak mengakuimu sebagai anak. Dia berbalik dan pergi, meninggalkanku yang tersungkur di halaman yang panas seperti bara api. Aku gemetar mengambil tiket kereta itu. Tanganku bergetar begitu hebat hingga tak bisa memegangnya dengan stabil. Rasa sakit yang luar biasa menyesakkan dadaku, tapi aku tidak bisa menangis. Langit Agustus yang biru cerah seketika runtuh dan menjadi gelap di depan mataku. Titik akhir yang kejam dalam hidupku telah ditetapkan tanpa bisa diganggu-gugat. Keesokan paginya, aku diam-diam bangun saat langit masih gelap. Tidak ada suara ayam berkokok, hanya keheningan yang mencekam di desa yang masih tertidur. Aku mengumpulkan beberapa potong pakaian usang, 2 handuk yang sudah sobek, dan beberapa barang pribadi murah ke dalam tas kain lusuh. Harta terbesar yang kubawa merantau hanyalah beberapa lembar uang 10 ribuan yang ibu selipkan di tanganku semalam, bersama sebungkus nasi ketan yang dibungkus daun pisang layu. Ibuku menangis sesenggukan di dalam kamar yang gelap, tidak berani keluar untuk mengantarku. Ayahku masih terbaring di balai-balai. Suara dengkurannya terdengar teratur, begitu acuh tak acuh. Aku membawa tasku yang berat, melangkah keluar gang kecil tanpa ada sanak saudara yang mengantar. Jalan tanah merah yang biasa kulalui setiap hari menuju jalan raya, hari ini terasa sangat panjang. Embun malam menetes dari daun-daun pisang di pinggir jalan. Terdengar seperti tetesan waktu, menandakan saat-saat terakhirku menghirup udara kampung halaman. Aku harus berjalan kaki ke jalan besar, menunggu bus pertama yang lewat untuk menuju stasiun di pusat provinsi. Kemarin sore, Ibu Wati yang datang meminjam tampah.
dengan bersemangat bercerita bahwa di rumah Pak Camat sedang ada pesta besar. Seluruh desa ramai membicarakan pesta perayaan untuk Baskara. Mereka menyembelih 3 ekor kambing, mengundang tamu-tamu pejabat dari seluruh kecamatan untuk merayakan kelulusan putra bungsunya. Dalam benakku, aku membayangkan Baskara mengenakan kemeja putih bersih, berdiri gagah di tengah keramaian, menerima ucapan selamat. Dia adalah bintang paling terang di langit malam, sementara aku hanyalah debu di bawah kaki orang-orang. Kontras yang pahit itu membuat langkahku semakin berat. Saat melewati gerbang SMA, kebiasaan selama 3 tahun membuatku tanpa sadar menoleh ke belakang, ke tempat yang menyimpan masa remajaku. Gerbang besi yang cat hijaunya sudah mengelupas berdiri megah di bawah cahaya fajar yang redup. Tiba-tiba jantungku berhenti berdetak. Tas kain di tanganku nyaris jatuh ke tanah. Berdiri tegak di bawah pohon rindang di depan gerbang, di tempat paling akrab kami biasa berdiri, adalah Baskara. Dia tidak mengenakan kemeja putih bersih untuk pesta keluarganya. Baskara mengenakan kaos oblong abu-abu yang sudah basah oleh keringat. Sepeda ontel hitamnya yang mengkilap bersandar di pohon. Dia berdiri di sana dengan kokoh, kedua tangan di saku celana, matanya terpaku pada jalan setapak yang biasa kulalui dari desaku. Di kakinya, tergeletak sebuah tas travel kulit kecil yang mahal. Langit musim panas cepat sekali terang. Sinar mentari pagi mulai menyengat, menyoroti wajah tampannya. Aku bisa melihat dengan jelas butiran keringat di dahi Baskara yang tinggi. Dia mondar-mandir dengan gelisah, sesekali melirik jam tangan digital hitam di pergelangan tangan kirinya. Baskara sudah berada di sini sejak subuh, mungkin sejak langit masih gelap. Dia telah dengan berani meninggalkan pesta perayaan terbesar dalam hidupnya, membawa tas kecil berisi sedikit tabungannya untuk menungguku di gerbang sekolah dengan harapan terakhir. Aku mundur selangkah dengan panik, bersembunyi di balik rumpun bambu tua di pinggir jalan, berdoa agar Baskara tidak melihat sosokku yang menyedihkan ini. Napasku tersengal, dadaku sakit seperti dihantam palu. Aku mengerti apa yang akan dilakukan Baskara. Taruhan di usia 18 tahun itu tidak pernah menjadi lelucon masa sekolah. Dia membawa uang, membawa seluruh keteguhan masa mudanya yang nekat untuk menepati janjinya melindungiku. Baskara ingin membawaku kabur. Dia ingin membawaku lari dari vonis menjadi buruh pabrik, ingin melawan takdir kejam yang ditetapkan keluargaku. Di saat yang sakral itu, melihat Baskara yang begitu bersinar di bawah cahaya fajar, aku menyadari betapa besar dan agungnya perasaan tulusnya. Tapi di saat yang sama, aku juga menyadari betapa menyedihkannya diriku, tak bisa diselamatkan. Aku berdiri mematung di balik rumpun bambu. Jari-jariku mencengkeram erat tali tas kain kasarku hingga buku-buku jariku memutih. Jarak dari tempatku bersembunyi ke tempat Baskara menunggu kurang dari 50 langkah. Hanya perlu sedikit keberanian untuk melangkah keluar dari bayang-bayang gelap ini, memanggil namanya dengan keras, dan Baskara pasti akan berlari memelukku, menggenggam tanganku, dan menarikku ke atas sepedanya. Kami akan kabur bersama. Kami akan pergi ke tempat yang jauh, di mana tidak ada paksaan, tidak ada pabrik berdebu, dan tidak ada caci maki setiap hari. Tapi akal sehat seorang gadis miskin yang sejak lahir sudah terbiasa direndahkan memberontak dengan kuat. Aku menunduk melihat penampilanku yang menyedihkan. Baju lusuh berwarna coklat dengan tambalan di kedua siku, celana hitam yang warnanya sudah pudar, panjangnya tidak sama, dan sepasang sandal jepit putus yang diikat seadanya dengan kawat. Aku terlihat persis seperti pengemis jalanan. Sementara Baskara, dia adalah lulusan terbaik seprovinsi, masa depannya gemilang, putra dari keluarga pejabat yang berkuasa, kebanggaan sebuah sekolah. Dia memiliki langit yang luas penuh janji yang menantinya di ibu kota yang megah. Jika aku egois melangkah keluar dan meraih tangannya sekarang, aku akan menjadi batu besar yang mengikat kakinya. Aku akan menariknya jatuh ke dalam lumpur kehidupanku. Keluarga Baskara yang terpandang tidak akan pernah menerima menantu miskin dan tidak berpendidikan sepertiku. Karier dan masa depannya yang cemerlang akan hancur hanya karena tindakan gegabah ingin melindungi seorang gadis rendahan yang tidak pantas. Cinta murni Baskara untukku terlalu suci dan indah. Aku tidak punya hak untuk menggunakan cinta agung itu sebagai alat egois untuk menghancurkan hidupnya yang cemerlang. Konsep bibit, bebet,
Bobot yang kental di masyarakat pedesaan ini adalah hukum tak tertulis yang paling kejam, membunuh semua mimpi. Air mataku mengalir deras, panas dan pahit. Aku menggigit punggung tanganku yang kurus untuk menahan isak tangis yang menyakitkan agar tidak keluar dari tenggorokanku yang tercekat. Aku memejamkan mata dalam kesakitan, mencoba mengukir dalam-dalam sosok pemuda luar biasa itu di benakku. Wajahnya yang tegas, alisnya yang tebal, bahunya yang kokoh yang telah melindungiku selama 3 tahun sekolah. Selamat tinggal, Baskara. Selamat tinggal, satu-satunya masa remaja indah dalam hidupku. Aku berbalik, menyandang tasku yang berat, dengan tegas melangkah ke arah yang berlawanan. Aku tidak berani melewati gerbang utama yang menghadapnya. Aku menyusuri jalan setapak sempit yang ditumbuhi rumput liar, memutar ke belakang sekolah. Di sana, tersembunyi sebuah pintu samping berkarat yang sudah lama tertutup semak belukar. Itu adalah satu-satunya jalan rahasia menuju terminal bus antar kota tanpa harus melewati gerbang utama dan bertemu Baskara. Setiap langkah menjauh darinya terasa seperti isi perutku diremas-remas. Sampai di depan pintu belakang yang berkarat, aku mengerahkan seluruh tenaga untuk mendorongnya. Engsel besi yang kering berderit nyaring, merobek keheningan. Suara mengerikan itu membuatku terkejut. Aku sangat takut Baskara akan mendengar suara itu dan berlari ke belakang. Aku buru-buru menyelip melalui celah pintu yang sempit, membiarkan ranting-ranting berduri menggores lenganku hingga memerah dan perih. Menyeberangi sawah kangkung yang tergenang air di belakang sekolah, aku mulai berlari. Aku berlari sekuat tenaga, tidak berani menoleh ke belakang, berlari untuk menghindari cinta agung Baskara dan untuk lari dari kepengecutanku sendiri. Keringat bercucuran deras bercampur dengan air mata. Lumpur sawah mengotori celana dan bajuku yang compang-camping. Aku terus berlari lurus menuju jalan raya yang berdebu, di mana sebuah bus tua yang mengeluarkan asap hitam pekat sedang menunggu penumpang. Aku telah memilih cara paling diam dan kejam untuk mengakhiri sebuah perasaan yang bahkan belum pernah berani ku namai. Bus yang sesak itu membawaku ke stasiun provinsi saat matahari sudah condong ke barat. Stasiun di musim panas terasa panas dan menyesakkan. Bau keringat bercampur dengan bau arang dari warung-warung pinggir jalan menusuk hidung. Aku membeli tiket kelas ekonomi termurah untuk kereta yang berangkat malam hari. Memeluk erat tasku yang sudah pudar warnanya, aku duduk meringkuk di sudut ruang tunggu yang gelap dan berbau apek. Pengeras suara mengumumkan jadwal keberangkatan kereta dengan suara monoton. Di sekelilingku, hiruk-pikuk penjual asongan, tatapan waspada terhadap pencopet, dan panggilan tergesa-gesa para penumpang. Tapi telingaku seolah tuli. Pikiranku melayang kembali ke desa kecil di tepi sungai, membayangkan apa yang sedang terjadi di sana. Senja mulai turun. Kegelapan mulai menyelimuti stasiun yang sibuk. Aku tahu pada saat ini, pesta perayaan di rumah Baskara mungkin sudah selesai. Para tamu terakhir sudah pulang. Dan Baskara, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah dia masih berdiri di bawah pohon itu? Pasti, dengan sifatnya yang teguh, Baskara telah menungguku sampai matahari tepat di atas kepala, sampai dia benar-benar sadar aku tidak akan pernah muncul. Dia sangat cerdas dan peka. Dia pasti mengerti apa arti dari keputusanku untuk menghindar. Bertahun-tahun kemudian, melalui teman-teman sekampung yang kutemui saat merantau, aku baru mengetahui sebuah kebenaran yang menyakitkan. Sore hari itu, saat kegelapan akan menelan seluruh area sekolah yang sepi, Baskara mengayuh sepedanya seperti orang gila menuju desaku. Dia melempar sepedanya yang mahal begitu saja di dekat pagar, berlari ke tengah halaman rumahku, meneriakkan namaku sampai serak. Tapi yang menyambut kepanikannya hanyalah halaman yang kosong dan sunyi. Orang tuaku sudah mengunci pintu utama dengan gembok besar yang berat. Mereka mengajak Adikara ke rumah kerabat untuk menghindari gunjingan tetangga karena mengirim anak perempuan mereka bekerja jauh. Rumah panggung yang terkunci rapat itu menjadi titik akhir yang paling kejam bagi semua harapan Baskara. Dia berdiri tertunduk putus asa di depan pintu kayu yang terkunci itu. Kedua tangannya mengepal begitu erat hingga meninggalkan bekas luka. Dia mengerti bahwa aku telah pengecut, memilih untuk pergi dengan cara yang paling menyakitkan, tanpa meninggalkan sepatah kata perpisahan. Janjinya untuk melindungiku seumur hidup telah kulempar begitu saja tanpa ampun. Sendirian di ruang tunggu stasiun yang kumuh, aku menyandarkan kepala ke dinding yang catnya sudah mengelupas. Tidak ada pertengkaran,
Tidak ada air mata perpisahan. Perpisahan kami yang menyakitkan terjadi dalam keheningan mutlak. Yang satu menanti dengan cemas di bawah terik matahari, yang satunya menangis sambil berlari melalui pintu belakang yang gelap. Jarak geografis saat itu hanya beberapa puluh kilometer. Tetapi jarak antara kehidupan kami berdua telah terpisah selamanya oleh batas-batas takdir yang kejam. Aku menekan kedua telapak tanganku ke dada untuk menahan rasa sakit yang menusuk. Aku telah melakukan hal yang benar. Aku terus mengulang-ulang kebohongan itu di kepalaku seperti mantra. Untuk menghibur kepengecutanku sendiri. Peluit kereta berbunyi nyaring, merobek malam yang pekat. Suaranya terdengar seperti tangisan pilu para perantau miskin yang harus meninggalkan kampung halaman. Aku berdesak-desakan untuk naik ke gerbong kelas ekonomi yang paling tua. Udara di dalam sangat pengap, bau pesing dari toilet yang rusak, bau makanan basi, dan bau keringat manusia bercampur menjadi satu, menciptakan aroma kemiskinan yang khas dari kereta murah saat itu. Aku bersusah payah menemukan tempat dudukku. Sebuah kursi kayu yang keras dan tidak nyaman. Di hadapanku, sebuah keluarga dengan banyak anak sedang tidur bergelimpangan. Aku memeluk tasku erat-erat, menaikkan kakiku yang pegal ke atas kursi untuk menghindari tatapan orang asing. Suara derit roda besi di atas rel mulai terdengar berirama. Kereta raksasa itu bergetar kuat lalu perlahan bergerak, meninggalkan cahaya terang stasiun di belakang. Aku menoleh ke jendela yang tertutup, kacanya penuh debu tebal dan jelaga hitam. Melalui kaca yang buram, aku melihat dengan sedih pemandangan kampung halamanku perlahan menghilang ditelan kegelapan. Sawah-sawah hijau, rumpun bambu yang samar, dan cahaya lampu minyak yang hangat dari rumah-rumah penduduk melintas di depan mata. Air mataku kembali mengalir. Setiap derit kereta membawaku semakin jauh dari Baskara, semakin jauh dari tempat duduk di samping jendela yang hangat, semakin jauh dari aroma sabun yang khas, dan semakin jauh dari taruhan paling hangat dalam 18 tahun hidupku yang hampa. Mulai sekarang, hidupku yang sepi hanya akan diisi dengan shift kerja malam yang menguras tenaga. Tumpukan kain perca berwarna-warni setinggi gunung, suara mesin jahit yang memekakan telinga, dan debu kapas beracun yang memenuhi paru-paruku setiap kali bernapas. Aku bukan lagi siswi SMA yang bersemangat ingin lulus universitas untuk mengubah nasib. Aku sekarang hanyalah alat pencari uang bagi orang tuaku. Penyelamat satu-satunya untuk mewujudkan mimpi adik laki-lakiku yang manja. Aku gemetar membuka bungkusan nasi ketan yang disiapkan ibu. Nasi itu sudah dingin dan keras, sulit ditelan. Aku menggigit sepotong kecil, mengunyahnya perlahan, tidak merasakan apa-apa selain rasa hambar nasi dan rasa asin air mata. Kereta melaju kencang menembus malam yang kelam. Aku berjanji pada diri sendiri akan mengubur selamanya nama Baskara yang cemerlang itu di tempat terdalam hatiku. Taruhan tahun itu kuanggap sebagai mimpi di siang bolong, musim panas yang indah tapi tidak nyata. Aku memperingatkan diriku sendiri untuk tidak mengingatnya lagi. Aku harus berjuang untuk hidup sekuat rumput liar yang diinjak-injak, tapi tetap berusaha tumbuh untuk bertahan hidup di negeri orang. Kereta itu melaju, membawa serta masa remajaku yang singkat ke dalam tahun-tahun yang kelam di depan. Kota besar di selatan menyambutku dengan hawa panas yang menyengat di akhir tahun 1990. Kawasan industri di pinggiran kota saat itu hanyalah deretan pabrik beratap seng yang rendah, berselang-seling dengan padang ilalang liar. Aku langsung dilempar ke sebuah pabrik tekstil yang sangat bising dan pengap. Hingga di hari pertama bekerja aku sudah merasa pusing. Ruangan di dalam pabrik selalu berkabut. Lapisan debu kapas putih melayang-layang di udara. Debu beracun itu menempel di rambut, masuk ke pori-pori, dan menyelinap ke paru-paru setiap kali aku bernapas. Suara mesin tenun industri yang berderu siang dan malam menciptakan kebisingan yang memekakan telinga. Para buruh wanita seperti aku harus berteriak untuk bisa berbicara dengan orang di sebelah kami. Pekerjaanku monoton, memeriksa cacat pada kain jadi dan memotong benang sisa dengan gunting. 12 jam setiap hari, aku harus berdiri di satu tempat, mata terpaku pada gulungan kain yang meluncur di hadapanku. Sedikit saja lengah dan melewatkan cacat, mandor akan langsung memotong upahku yang sudah kecil. Jari-jariku yang dulu terbiasa memegang pena, kini mulai berubah bentuk. Bahan kimia pewarna dari kain murah merusak lapisan kulitku. Tanganku menjadi kapalan, pecah-pecah, kasar, dan terasa nyeri. Saat musim kemarau tiba,
Malam hari setelah pulang ke kamar kos yang sempit, aku harus melelehkan lilin murah untuk meneteskannya ke celah-celah luka di tanganku agar tidak terlalu perih. Kamar kos beratap seng seluas kurang dari 10 meter persegi itu dihuni oleh 6 gadis, terasa panas, pengap, dan penuh nyamuk. Makan malam kami seringkali hanya sepiring kangkung tua yang direbus seadanya dan semangkuk kuah sisa lauk yang asin. Bulan pertama menerima gaji, aku memegang lembaran uang tipis itu dengan hati yang pedih. Setelah dikurangi biaya makan dan sewa kamar yang paling hemat, sisa uangnya kukirim semua melalui kantor pos untuk orang tua di kampung. Surat balasan yang jarang datang dari rumah tidak pernah berisi pertanyaan tentang kabarku atau kesehatanku. Isi surat-surat itu selalu berupa perintah untuk mengirim uang lebih banyak bulan depan, untuk biaya sekolah Adikara, untuk membelikannya sepeda baru, untuk memperbaiki atap rumah yang bocor. Aku patuh menjalankan perintah seperti mesin pencari uang tanpa perasaan. Waktu berlalu, masa remajaku yang cerah terkubur di bawah tumpukan kain perca. Aku terbiasa dengan shift malam, dengan bau minyak mesin yang khas, dan dengan mengesampingkan semua kebutuhan pribadi demi menghemat setiap sen. Beberapa kali di malam tahun baru, kamar kos menjadi sepi karena semua orang pulang kampung. Aku duduk sendirian dalam gelap, memeluk lututku yang kurus dan menangis sedih. Di saat-saat paling lemah itu, bayangan Baskara di bawah pohon rindang kembali muncul dengan jelas di benakku seperti film yang diputar lambat. Aku segera menggelengkan kepala, menampar pipiku sendiri dengan keras untuk memaksa diriku sadar. Menghadapi kenyataan, orang miskin sepertiku tidak punya hak untuk mengingat bintang yang bersinar terang di langit yang tinggi. Bertahun-tahun kemudian, ketika badai kehidupan telah berlalu, aku baru mendapat kesempatan mendengar cerita lengkap dari teman-teman tentang tahun-tahun gemilang namun sepi yang dijalani Baskara. Saat aku berjuang di lautan kain dan debu di selatan, Baskara memulai perjalanannya membangun masa depan di ibu kota. Melangkah gagah ke universitas ternama sebagai lulusan terbaik, Baskara dengan cepat menjadi mahasiswa paling menonjol. Dia sangat cerdas, tenang, dan memiliki kemauan keras yang membuat semua orang di sekitarnya kagum. Di akhir tahun 90-an, saat gelombang ekonomi swasta mulai berkembang pesat, Baskara dengan cerdas menangkap peluang emas. Baru saja lulus dengan predikat cum laude, dia dengan berani menolak posisi nyaman di instansi pemerintah yang telah disiapkan keluarganya. Baskara dengan modal pinjaman mengumpulkan teman-teman sevisi untuk membuka perusahaan ekspor-impor. Awal-awal merintis usaha penuh dengan kesulitan. Baskara harus bolak-balik ke berbagai provinsi untuk mencari pemasok berkualitas dan membangun jaringan mitra. Dengan kecerdasan dan ketekunan yang langka, perusahaannya dengan cepat melewati masa-masa sulit, perlahan menguasai pasar, dan memberinya kekayaan yang luar biasa. Di usianya yang mendekati 30, Baskara telah menjadi seorang direktur muda yang sangat sukses dan terkenal kaya raya. Dia mengenakan setelan jas mahal, mengendarai mobil mewah, dan tinggal di sebuah apartemen mewah di tengah kota. Banyak gadis muda dari keluarga terpandang, cantik, dan berpendidikan tinggi yang mencoba mendekatinya. Keluarganya di kampung juga terus-menerus mendesaknya untuk menikah. Tapi Baskara dengan tegas menolak semua tawaran. Dia selalu bersikap sopan namun dingin, menciptakan jarak yang tak bisa ditembus siapapun. Tidak ada seorang pun di dunia bisnis yang tahu alasan dibalik sikap acuh tak acuh direktur muda yang memesona itu. Hanya teman-teman terdekatnya yang sesekali melihat Baskara duduk sendirian termenung di sudut kafe yang sepi, matanya menatap kosong ke keramaian jalan. Di dalam dompet kulit mahalnya, di tempat paling utama, tidak ada foto keluarga atau foto gadis cantik manapun. Di sana, Baskara dengan hati-hati menyimpan sepotong foto kelas 12 yang sudah menguning. Foto itu telah dipotong dengan rapi, hanya menyisakan bingkai yang fokus pada seorang pemuda berkemeja putih yang sedang menoleh dengan lembut ke arah teman sebangkunya yang mengenakan baju lusuh. 10 tahun berlalu, membawa banyak perubahan. Dunia di sekitar Baskara berubah dengan cepat. Tapi gadis beraroma asap dapur dari masa lalunya itu tetap selamanya menduduki seluruh hatinya yang setia. Taruhan di usia 18 tahun yang bagiku hanyalah mimpi, bagi Baskara adalah sebuah sumpah setia yang membentuk seluruh makna perjuangan hidupnya. Jarak ribuan kilometer dan keputusanku untuk menghindar telah menciptakan dinding yang kokoh, memutuskan semua hubungan tipis di antara kami. Selama 10 tahun,
Baskara tidak pernah berhenti mencari jejakku. Setiap kali libur panjang atau perjalanan dinas yang melewati provinsi asalku, dia selalu menyempatkan diri pulang ke desa kami. Tapi rumah panggung reot keluargaku selalu dalam keadaan terkunci rapat. Para tetangga berbisik-bisik, tapi tidak ada yang tahu alamat pasti pabrik tempatku bekerja. Baskara tidak menyerah begitu saja. Dia dengan sabar bertanya kepada para perantau dari desa kami, bahkan membayar orang untuk mencari calo-calo tenaga kerja yang dulu mengirim buruh ke selatan. Baskara dengan tekun menulis surat-surat panjang, mencurahkan isi hatinya, lalu menitipkannya pada kenalan untuk disampaikan kepadaku di selatan. Surat-surat yang penuh perasaan itu membawa serta kekhawatiran yang tak kunjung usai, rasa sakit yang tak terhingga, dan permohonan yang tulus. Meminta agar aku memberinya satu kesempatan singkat untuk bertemu dan berbicara. Tapi semua surat yang penuh harapan itu jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Kenyataannya, aku menerima beberapa dari surat-surat itu, disampaikan langsung oleh Tika, anak Ibu Wati. Pertama kali melihat tulisan tangan Baskara yang khas di amplop, jantungku berdebar begitu kencang seolah akan meledak. Aku segera memeluk surat itu, berlari ke toilet pabrik yang sempit, mengunci pintu, tanganku yang kasar dan pecah-pecah gemetar mengelus setiap baris tulisannya yang akrab. Baskara bercerita tentang kehidupannya di Jakarta, tentang kesulitan yang dihadapinya, dan dengan lembut bertanya apakah aku baik-baik saja di sana. Di akhir surat, dia dengan hati-hati meninggalkan nomor telepon kantornya dan memohon agar aku sudi meneleponnya, sekali saja. Air mataku jatuh bercucuran, memburamkan tinta biru di atas kertas putih. Aku sangat ingin meneleponnya. Aku ingin berteriak padanya bahwa hidupku sangat sulit. Aku lelah dengan shift malam yang menguras tenaga, dan aku sangat merindukan perlindungannya. Tapi ketika aku menatap kembali pakaian buruhku yang kotor dan bau, serta tanganku yang rusak karena bahan kimia di cermin yang pecah, rasa rendah diri kembali mencekik leherku. Aku tidak bisa bernapas. Aku bertanya pada diri sendiri, dengan status apa gadis bodoh dan tidak berpendidikan sepertiku melangkah ke dalam kehidupannya yang penuh bunga. Aku mengatupkan gigi, memutuskan untuk merobek surat itu menjadi serpihan-serpihan tak berarti, lalu membuangnya ke tempat sampah. Aku sengaja mencari Tika, memberitahunya dengan suara sedingin dan setegas mungkin. Aku bilang padanya jika nanti ada yang mengirim surat atau mencari kabar tentangku, katakan saja aku sudah berhenti kerja dan pindah entah kemana. Aku telah dengan tanganku sendiri memutus semua jalan pencarian Baskara, memaksa diriku untuk melepaskan harapan yang terlalu tinggi. Tahun-tahun berikutnya, berita tentang kesuksesan Baskara sesekali masih sampai ke telingaku melalui obrolan teman-teman sekampung saat istirahat makan siang. Setiap kali tanpa sengaja mendengar namanya disebut, aku hanya bisa diam-diam menunduk, berpura-pura sibuk dengan benang kusut di kain, membiarkan hatiku bergejolak dengan rasa sakit yang tak terucapkan. Tahun 2000, momen pergantian milenium, membawa sebuah peristiwa mengejutkan yang menghancurkan kehidupanku yang tenang. Suatu siang di bulan Mei yang terik, mandor pabrik dengan tergesa-gesa memanggilku ke kantor untuk menerima sebuah telegram darurat dari kampung. Kertas kuning tipis itu hanya berisi satu baris kalimat singkat dari pamanku. Ibumu sakit parah, terbaring di tempat tidur. Segera pulang, aku berdiri mematung. Telegram itu terlepas dari tanganku, jatuh melayang ke lantai yang kotor. Aku segera meminta izin, berlari ke kantor telepon umum, menelepon ke puskesmas desa. Suara pamanku terdengar di telepon yang sinyalnya buruk, diselingi helaan napas berat. Paman dengan sedih bercerita, ayahku telah meninggal 2 tahun lalu karena sakit paru-paru akibat terlalu banyak merokok. Ibuku tinggal sendirian di rumah tua yang reot. Adikara, adik laki-laki emas yang telah kupertaruhkan masa mudaku untuk membiayai sekolahnya, kini telah lulus, menikah, dan punya anak di kota. Tapi dia dan istrinya begitu egois dan tidak berperasaan. Ketika ibu jatuh sakit dan tidak bisa mengurus diri sendiri, Adikara dengan alasan sibuk bekerja dan anak rewel, melepaskan tanggung jawab merawatnya. Dia hanya memberi sedikit uang untuk menyewa orang kampung merawat ibu seadanya selama beberapa hari, lalu menelantarkannya. Kemarahan membuncah di dadaku. Aku sangat membenci ketidakadilan takdir dan membenci kerabat sedarahku sendiri. Orang tuaku telah dengan kejam mendorongku menjadi buruh untuk memeras tenagaku demi Adikara.
Sekarang, ketika ibu jatuh tak berdaya, anak kesayangannya itu dengan dingin berbalik badan. Logikaku menyuruhku untuk tetap tinggal di selatan. Biarkan ibu dan Adhikara menanggung akibat dari perlakuan tidak adil mereka selama ini. Aku tidak punya kewajiban moral untuk mengorbankan sisa hidupku lagi untuk keluarga ini. Tapi ketika malam tiba, bayangan ibu yang tua dan kurus terbaring tak berdaya di ranjang bambu yang reot terus menghantui pikiranku. Meskipun dia pernah memperlakukanku dengan buruk, dia tetaplah orang yang telah melahirkanku. Tetaplah wanita desa pekerja keras yang seumur hidupnya berkorban untuk suami dan anak. Ikatan batin ibu dan anak pada akhirnya adalah belenggu tak terlihat yang tidak bisa dengan kejam kulepaskan. Keesokan paginya, aku dengan tegas menulis surat pengunduran diri. Aku mengumpulkan semua sisa tabunganku selama 10 tahun, memasukkan beberapa potong pakaian usang ke dalam tasku yang robek, dan langsung pergi ke stasiun. Kereta membawaku kembali ke utara. Berbeda total dengan 10 tahun lalu, saat aku pergi dengan ketakutan dan keputusasaan, kali ini, aku pulang dengan hati yang penuh luka dan jiwa yang telah mati rasa terhadap penderitaan dunia, desa di tepi sungai yang berangin. Setelah 10 tahun menghilang, pemandangan sekitar tampak begitu terbengkalai dan menyedihkan. Rumah panggung yang dulu kokoh kini sudah miring dan hampir roboh. Tiang-tiang kayunya lapuk, atapnya bocor dan ditumbuhi lumut. Ibuku terbaring lemah di sudut rumah yang gelap dan lembab, tubuhnya sangat kurus, hanya tinggal tulang berbalut kulit keriput. Melihatku masuk membawa tas, sudut bibirnya bergerak-gerak, ingin berbicara, matanya yang keruh berkaca-kaca penuh penyesalan. Dia mencoba mengangkat tangannya yang kurus gemetar seolah ingin menyentuh wajahku, tapi tak berdaya dan tangannya jatuh kembali ke atas tikar. Di saat yang mengharukan itu, semua dendam di hatiku seolah sirna, hanya menyisakan rasa kasihan yang tak terbatas. Biaya pengobatan untuk penyakit stroke menghabiskan dana yang sangat besar. Uang tabunganku hasil kerja keras sebagai buruh pabrik dengan cepat habis. Adhikara dengan kejam menolak memberikan uang tambahan untuk biaya pengobatan ibu. Dihadapkan pada tekanan ekonomi yang berat, aku tidak bisa hanya duduk meratapi nasib. Aku harus segera mencari cara untuk menghasilkan uang. Dengan sisa modal yang sangat sedikit di dasar tas, aku pergi ke pasar kecamatan yang ramai, nekat menyewa sebuah sudut kecil yang becek dan bau di dekat area penjualan ikan dan daging. Aku membuka lapak buah kecil-kecilan untuk menyambung hidup. Pasar kecamatan di tahun 2000-an selalu ramai, panas, dan penuh sesak. Tempat jualanku tidak memiliki atap yang layak, hanya selembar terpal plastik robek yang diikat seadanya pada 4 tiang bambu yang miring. Di bawah kakiku, lumpur becek bercampur dengan air sisa cucian ikan dari lapak sebelah, menebarkan bau amis yang menyengat. Setiap hari, aku harus bangun jam 3 pagi untuk bersepeda ke terminal bus, menjemput keranjang-keranjang buah dari pedagang besar. Aku harus membungkuk mengangkat peti-peti jeruk dan tandan-tandan pisang yang berat, membebani pundakku yang kurus. Tanganku yang sudah kapalan karena pekerjaan di pabrik, kini bertambah lagi dengan luka-luka goresan dari keranjang bambu. 10 tahun berjuang di perantauan telah mengubah diriku sepenuhnya, luar dan dalam. Aku bukan lagi siswi SMA pemalu yang menundukkan kepala karena lapar. Kerasnya hidup telah menempa aku menjadi seorang wanita yang tangguh, galak, dan pendiam. Aku mengenakan jas hujan plastik tipis yang kotor, dengan celemek pudar di pinggang berisi uang receh. Aku terbiasa berteriak memperebutkan pelanggan, terbiasa bertengkar dengan preman pasar, dan siap menawar setiap rupiah dengan ibu-ibu rumah tangga yang paling cerewet sekalipun. Usia 28, seharusnya menjadi puncak masa muda seorang wanita. Tapi penampilanku telah dirusak oleh terik matahari musim panas dan dinginnya angin musim hujan. Kulitku menjadi gelap dan kusam, kerutan-kerutan kelelahan terukir jelas di sudut mataku. Aku telah benar-benar pasrah, menyatu dengan lumpur di pasar miskin ini, mengubur selamanya citra gadis pemimpi di samping jendela yang cerah. Akhir tahun 2000, hujan gerimis yang dingin khas musim hujan di utara mulai mengguyur pasar kecamatan yang kumuh. Air hujan yang dingin bercampur dengan air limbah hitam dari lapak daging dan ikan, menciptakan lapisan lumpur licin yang berbahaya. Langit kelabu menyelimuti seluruh area dengan kabut dingin, membuat kemiskinan terasa semakin nyata. Aku menggigil kedinginan di dalam jas hujan plastik tipisku yang sudah robek, mencoba mengikat kembali tali terpal di atas kepalaku,
angin berembus kencang, menusuk tulang. Buah-buahan yang susah payah kubeli mulai basah dan warnanya memudar. Tidak lagi segar seperti pagi hari. Pasar di sore hari yang hujan sangat sepi. Para pedagang di sekitarku sudah mengenakan jas hujan tebal. Duduk bergerombol di dekat tungku arang buatan sendiri untuk menghangatkan tangan yang membeku. Aku tidak punya uang untuk membeli arang. Terpaksa aku menggigit bibir, memasukkan kedua tanganku yang bengkak dan pecah-pecah ke dalam saku jaket tipisku. Gigiku bergemeletuk. Di kepalaku hanya ada hitung-hitungan. Apakah keuntungan menjual jeruk hari ini cukup untuk membeli obat darah tinggi ibu di rumah? Hidupku yang buntu berputar di sekitar uang receh yang kusut dan berbau lumpur. Tiba-tiba, suara mesin mobil yang halus dan teratur terdengar dari arah gerbang pasar, memecah suara rintik hujan. Sebuah mobil sedan hitam mewah perlahan masuk ke jalan tanah becek menuju pasar. Saat itu, di sebuah kecamatan miskin yang terpencil, kemunculan sebuah mobil mahal adalah peristiwa yang sangat langka. Para pedagang serentak mengangkat kepala dari tungku mereka. Mata mereka penuh rasa ingin tahu tertuju pada mobil yang melintasi genangan air keruh. Aku juga melirik dengan lesu. Dalam hati bertanya-tanya tamu penting mana yang tersesat ke pasar kumuh ini. Mobil mahal itu berhenti di pinggir jalan, sekitar 15 meter dari lapakku. Pintu mobil terbuka. Seorang pria tinggi besar melangkah keluar dengan gagah. Dia mengenakan mantel panjang berwarna abu-abu yang dijahit dengan rapi. Di dalamnya terlihat kemeja biru muda yang elegan. Tangannya yang besar dengan cepat membuka sebuah payung hitam besar, menutupi separuh wajahnya. Hujan turun di atas payung, sementara sepatu kulitnya yang mengkilap melangkah tanpa celah. Kemunculan pria itu menciptakan kontras yang tajam dengan pemandangan kumuh di sekitarnya. Dia tampak seperti tokoh dari majalah mode metropolitan yang pernah kulihat sekilas di salon-salon di kota. Pria berpayung itu melangkah masuk ke gang sempit yang licin di antara lapak-lapak. Sepatu mahalnya menginjak lumpur kotor. Tapi dia tampaknya tidak peduli. Matanya yang tajam menyapu lapak-lapak penjual buah. Sepertinya sedang mencari sesuatu yang spesifik. Aroma parfum maskulin yang kuat tertiup angin dingin. Sangat jelas di hidungku. Aroma yang bersih, elegan, dan sangat akrab dari masa lalu itu membuat jantungku yang kering kerontang tiba-tiba berdebar kencang. Firasat aneh dan menakutkan menjalari dadaku. Aku buru-buru menundukkan kepala, menarik topi capingku yang sudah usang untuk menutupi seluruh wajahku. Aku hanya berharap pria asing itu akan cepat berlalu dan tidak pernah berhenti di lapakku yang kumuh ini. Aku menahan napas, mendengarkan langkah kakinya yang perlahan dan berwibawa semakin mendekat. Suara sepatunya yang menginjak lumpur terdengar begitu jelas. Jantungku berdebar kencang di dalam dada. Cepatlah pergi, kumohon lewati saja tempat ini. Aku terus berdoa dalam hati. Kedua tanganku yang kotor mencengkeram kain lap hitam hingga buku-buku jariku memutih. Tapi Tuhan sepertinya suka mempermainkan nasib manusia di saat-saat yang paling ironis dan pahit. Langkah kaki yang pelan itu tiba-tiba berhenti tepat di depan sandal jepitku yang putus. Bayangan payung hitam raksasanya menutupi seluruh lapak buahku yang kecil. Keheningan yang mencekam berlangsung selama sekitar 5 detik. Udara dingin di sekitarku seolah tersedot habis, membuatku sesak napas. Pisang ini, berapa harganya? Suara yang dalam, merdu, dan sangat tegas terdengar tepat di atas kepalaku. Suara yang akrab itu menembus lapisan caping tipisku dan menghantam gendang telingaku, menciptakan ledakan kepanikan di benakku. Itu adalah suara hangat yang sama, yang telah berusaha kukubur dalam-dalam di ingatan selama 10 tahun. Suara pemuda yang dulu dengan sabar mengajariku soal-soal matematika sulit di bawah lampu minyak. Aku membeku. Seluruh tubuhku gemetar tak terkendali. Bukan karena dinginnya hujan, tapi karena ketakutan yang luar biasa yang dengan cepat merasuki setiap sel tubuhku. Mengikuti refleks alami seorang pedagang, aku perlahan mengangkat kepala secara mekanis. Topi capingku terangkat, memperlihatkan sepenuhnya wajahku yang gelap, tirus, dan penuh bekas luka waktu. Mataku bertabrakan dengan wajah tegas pria tinggi yang berdiri menjulang di hadapanku. Dia Baskara. Saat kedua tatapan kami bertemu, waktu di pasar yang sibuk seolah berhenti total. Suara hujan, suara tawar-menawar yang riuh, semuanya lenyap. Dunia yang luas ini menyempit,
hanya menyisakan aku yang lusuh dan pria berpayung hitam yang berwibawa. Baskara di usianya yang ke-28, bukan lagi pemuda kurus berkemeja putih yang mengayuh sepeda. Dia sekarang begitu cemerlang, berkuasa, dan memancarkan aura pria dewasa yang sangat sukses. Wajahnya semakin tegas, matanya dalam, tajam, dan penuh wibawa. Pupil mata Baskara melebar, terkejut luar biasa. Tangan kokohnya yang memegang gagang payung bergetar hebat. Aku bisa melihat dengan jelas keterkejutan, rasa iba yang mendalam, dan juga kemarahan yang membuncah di matanya yang gelap. Baskara mengerutkan kening, menatapku tanpa berkedip, dari rambutku yang basah kuyup oleh air hujan, turun ke jas hujan nilonku yang kotor, lalu berhenti lama di celemek kumal yang terikat di pinggangku, yang penuh dengan uang receh. Kontras status di antara kami saat ini jauh lebih kejam dan dalam daripada 10 tahun yang lalu. Dia berdiri angkuh di puncak kejayaan, sementara aku telah tenggelam di dasar lumpur masyarakat. Rasa malu, hina, dan rendah diri yang luar biasa mencekik leherku, menjadi gumpalan pahit yang tak bisa kutelan. Rasa rendah diri yang ekstrim meledak di benakku, menyapu bersih sisa-sisa akal sehat. Aku tidak bisa membiarkan Baskara melihat keadaanku yang menyedihkan ini lebih lama lagi. Harga diriku yang tipis, yang telah diinjak-injak selama 10 tahun, memberontak dengan lemah. Satu-satunya naluri di kepalaku saat ini adalah lari. Aku harus segera menghilang dari tatapan kasihannya. Sama seperti caraku yang pengecut melarikan diri melalui pintu belakang sekolah bertahun-tahun yang lalu untuk menjaga harga diriku. Aku buru-buru menarik turun capingku, menutupi wajahku, tanganku yang kapalan dengan gugup meraih terpal untuk menutupi keranjang buah. Tapi karena terlalu panik, aku tidak sengaja menyenggol keranjang plastik berisi jeruk. Keranjang itu terbalik. Jeruk-jeruk menggelinding ke tanah becek, mengenai sepatu kulit mahal Baskara, meninggalkan noda lumpur hitam yang jelek. Aku sama sekali tidak peduli. Aku berbalik dengan cepat, menendang bangku kayu yang menghalangi jalan, berniat lari menembus hujan lebat ke ujung pasar yang tersembunyi. Tapi aku tidak bisa melarikan diri. Baskara bereaksi secepat kilat. Dia melempar payung hitam mahalnya ke genangan air kotor tanpa ragu. Lumpur kotor menyiprat ke celana dan mantel mahalnya. Tapi Baskara sama sekali tidak peduli. Dia melangkah maju dengan cepat, sebuah tangan yang besar, hangat, dan sekuat baja meraih pergelangan tanganku yang kurus, menguncinya. Sentakan yang kuat membuatku terhuyung dan hampir jatuh. Seluruh tubuhku berhenti, kaku di bawah terpal yang bocor. Tangan besar Baskara mencengkeram pergelangan tanganku yang kurus. Aku bisa merasakan dengan jelas kehangatan dari telapak tangannya menembus jas hujanku yang dingin dan basah. Berbeda sekali dengan kebersihan dan kelembutan tangannya, pergelangan tanganku kasar, penuh bekas luka akibat bahan kimia dan goresan keranjang. Sentuhan fisik itu semakin membuat rasa malu dalam diriku membara. Aku meronta-ronta dengan liar, mencoba melepaskan tanganku dari cengkeraman Baskara yang kokoh. "Lepaskan aku! Lepaskan!" teriakku dengan suara serak. Suaraku yang pecah dan penuh kepedihan bercampur dengan deru hujan. Aku tidak berani mengangkat wajah untuk menatap matanya. Hanya bisa menggunakan sisa tenagaku untuk mendorongnya menjauh. Tapi kekuatanku yang kecil tidak ada artinya dibandingkan dengan keteguhan Baskara. Tangannya yang mengunci tidak mau melepaskan. Sama sekali. Baskara menarikku, membalikkan badanku untuk berhadapan langsung dengannya. Napasnya tersengal karena marah, terasa panas di atas capingku. Sebuah suara yang dalam dan penuh penderitaan yang terpendam selama 10 tahun terdengar, setiap kata menusuk jantungku. "Laras, kamu mau terus lari sampai kapan? Kamu pikir bisa lari dariku selamanya?" Aku membisu, tak bisa berkata-kata. Air mata mengalir dari sudut mataku yang sembab, bercampur dengan air hujan, mengalir ke bibirku yang pecah-pecah, terasa asin dan pahit. Aku tidak bisa meronta lagi. Sisa-sisa tenagaku seolah terkuras habis oleh pertanyaan Baskara. Aku berdiri mematung di tengah genangan lumpur. Bahuku yang kurus bergetar hebat di bawah tatapannya yang menembus jiwa. Baskara menarikku lebih dalam ke bawah terpal yang sempit, dengan hati-hati menghindari tetesan air hujan. Ruang di bawah terpal ini begitu sempit hingga jarak di antara kami hanya sejengkal. Baskara dengan tegas melepaskan caping dari kepalaku, memaksaku untuk menatap matanya, menghadapi kenyataan.
Hujan menderu di atas terpal plastik seperti air terjun, menciptakan dinding suara yang mengisolasi kami berdua dari dunia luar. Mata Baskara yang dalam memerah penuh emosi. Garis-garis tegas di wajahnya menegang. Dia menatap tajam ke mataku yang bengkak, melontarkan sebuah pertanyaan yang telah menggerogoti jiwanya selama 1 dekade. Pertanyaan yang membawa semua kekecewaan dan rasa sakit yang terpendam. Kenapa hari itu aku menunggu di gerbang? Kamu justru bersembunyi? Kenapa kamu lebih memilih pergi tanpa kabar daripada menemuiku? Benteng pertahanan terakhir di hatiku runtuh berkeping-keping. Teguran Baskara yang penuh air mata bagaikan pisau tajam yang mengoyak luka lama yang telah susah payah kututupi selama 10 tahun. Aku pecah dalam tangis sesenggukan seperti anak kecil. Tangis yang terpendam meledak dari tenggorokanku, meraung di tengah pasar sore yang gelap. 10 tahun penuh penghinaan dan penderitaan. 10 tahun menelan air mata pahit untuk bertahan hidup. Semua kepedihan tumpah ruah di saat yang menentukan ini. Aku meronta melepaskan tanganku dari genggaman Baskara. Aku mengulurkan kedua tanganku yang kasar, pecah-pecah, berlumuran lumpur, dan penuh bekas luka bahan kimia tepat di depan wajahnya, untuk menunjukkan kenyataan. Sambil menangis, aku berteriak, menumpahkan semua rasa rendah diri dan keputusasaanku. Buka matamu dan lihat kenyataan ini. Aku hanya gadis bodoh, miskin, dan tidak berharga. Aku terlahir sebagai beban keluarga, orang rendahan yang harus jadi buruh untuk mencari makan. Sedangkan kamu, Baskara, kamu anak emas, lulusan terbaik universitas ternama, pria sukses dengan masa depan cemerlang. Kamu punya semua yang terbaik di dunia ini. Kalau hari itu aku egois meraih tanganmu dan kabur, aku akan menjadi batu karang yang menenggelamkanmu ke dalam lumpur kotor ini. Aku sama sekali tidak pantas untukmu. Aku tidak mau hidupmu yang sempurna hancur karena gadis rendahan sepertiku. Apa kamu mengerti? Aku terengah-engah. Dadaku sakit seperti disobek. Pengakuan yang kusimpan rapat selama 10 tahun akhirnya terucap, membuatku merasa lemas tak berdaya. Aku meringkuk, memeluk bahuku sendiri yang gemetar. Aku telah mengucapkan kebenaran paling pahit dalam hidupku. Jurang status sosial yang besar dan perbedaan nasib yang drastis adalah jurang yang terlalu dalam, yang bahkan dengan segala usaha Baskara, aku tidak akan pernah berani melangkahinya. Aku memejamkan mata, menunggu rasa jijik dan penolakan dari Baskara. Menunggunya berbalik dan pergi setelah melihat betapa hinanya aku saat ini. Tapi tidak ada suara langkah kaki yang menjauh. Ruang sempit di sekitarku tiba-tiba menjadi hening. Hujan di luar masih turun deras. Tapi isak tangisku terhenti oleh tindakan yang sangat tidak terduga dari pria itu. Baskara sama sekali tidak mundur menjauh seperti yang kubayangkan. Dia dengan tegas melangkah maju, menutup jarak terakhir di antara kami. Baskara tidak peduli pakaian mahalnya basah kuyup oleh air hujan. Dia mengulurkan kedua tangannya yang besar, kokoh, dan sangat hangat, dengan mantap menggenggam kedua tanganku yang kasar, pecah-pecah, dan dingin karena lumpur. Telapak tangannya yang lebar menekan erat kapalan-kapalanku yang kering, tanpa sedikit pun rasa canggung atau jijik. Baskara dengan penuh hormat mengangkat kedua tanganku yang kotor setinggi wajahnya. Dia perlahan menunduk, menempelkan pipinya yang hangat ke jari-jariku yang bengkok dan jelek. Aku tertegun, merasakan butiran air mata panas mengalir di pipi Baskara yang tegas, jatuh membasahi telapak tanganku yang kapalan. Pria berkuasa yang dingin di dunia bisnis itu sedang menangis sesenggukan seperti anak kecil. Dia menangis karena kebodohanku, menangis karena 10 tahun masa muda kami yang terbuang sia-sia. Suara Baskara tercekat di tenggorokan, terdengar penuh kepedihan. Kamu bodoh sekali, Laras, bodoh sekali. Kamu tahu tidak, aku mempertaruhkan segalanya, bekerja keras mencari uang, menginjak semua rintangan untuk bisa sukses selama 10 tahun ini. Untuk alasan apa? Bukan karena aku gila hormat atau kemewahan. Tapi agar aku punya cukup kekuatan dan kekuasaan untuk melindungimu. Aku ingin membangun kerajaanku sendiri agar hari ini aku bisa berdiri dengan gagah di sini, menggenggam erat tanganmu, dan menyatakan pada seluruh dunia bahwa tidak ada seorang pun yang boleh merendahkanmu lagi. Termasuk keluargamu sendiri, mereka tidak punya hak untuk menyakitimu lagi. Jantungku yang tertidur bergetar hebat. Semua penghalang rasa rendah diri, semua dinding yang kubangun selama 1 dekade, hancur berkeping-keping.
Ternyata aku telah salah menilai pria luar biasa ini. Cintanya yang dalam bukanlah gejolak masa muda yang gegabah, melainkan sebuah pemeliharaan yang paling kuat dan agung di dunia. Dia telah menggunakan seluruh masa remajanya yang paling cemerlang untuk berusaha menepati sebuah janji yang dulu terdengar mustahil. Baskara melepaskan tanganku, merentangkan lengannya yang kokoh dan memelukku erat. Dia menekan tubuhku yang kecil, kurus, dan berbau lumpur pasar ke dalam dadanya yang bidang dan hangat. Pakaian mahalnya langsung kotor oleh lumpur dari celemekku yang basah. Tapi dia tidak peduli, memelukku semakin erat. Kehangatan dari tubuh Baskara menjalar, menghangatkan jiwaku yang dingin, sepi, dan layu. Dia membenamkan wajahnya di rambutku yang basah, menghirupnya, dan berbisik, "Kali ini, aku sudah menemukanmu. Kamu tidak akan punya kesempatan lagi untuk lari melalui pintu belakang manapun. Taruhan kita di usia 18 tahun itu, sekarang aku tagih. Aku akan membawamu pulang ke rumah kita." Aku perlahan memejamkan mata, dengan damai melingkarkan lenganku yang kurus di punggungnya yang lebar dan kokoh. Air mataku mengalir deras, tapi sudut bibirku yang pecah-pecah tersenyum bahagia. 10 tahun badai yang menerpa, akhirnya berhenti di bawah terpal pasar sore yang reyot ini. Taruhan masa remaja di tahun 1990 itu ternyata tidak pernah menjadi kebohongan. Itu adalah sebuah kontrak takdir, yang pahit namun indah, yang mengikat dua kehidupan kami. Sehingga setelah melalui begitu banyak persimpangan dan lika-liku, dua insan yang saling mencintai pada akhirnya akan kembali menemukan jalan pulang ke bawah satu atap. Para pendengar yang budiman, menutup kisah pertemuan kembali yang penuh air mata antara Laras dan Baskara setelah 10 tahun, tentu di dalam hati kita semua bergejolak emosi yang tak terlukiskan. Mungkin melalui kisah ini, kita menyadari bahwa batas-batas tak terlihat mengenai status sosial atau latar belakang keluarga yang buruk tidak akan pernah bisa menghalangi kekuatan agung dari sebuah cinta sejati. Pemuda 18 tahun itu telah menggunakan 10 tahun masa mudanya untuk berjuang tanpa henti, bukan demi kemewahan, melainkan untuk menciptakan sebuah benteng yang kokoh demi melindungi wanita yang dicintainya. Kisah ini juga meninggalkan pelajaran mendalam tentang pengorbanan tanpa syarat dari para perempuan Indonesia. Dengan kerja keras, mereka rela menukar seluruh masa muda mereka demi keluarga, meskipun terkadang pengorbanan itu justru dibalas dengan pengabaian. Tapi para pendengar, hidup ini selalu memiliki hukum sebab akibat yang adil. Orang-orang yang hidup dengan kebaikan dan ketulusan seperti Laras, pada akhirnya akan menuai buah manis kebahagiaan yang setimpal dengan hatinya. Takdir mungkin bisa dengan kejam menenggelamkan kita ke dasar lumpur yang paling kelam. Tapi cinta yang tulus dan tekad yang kuat akan menjadi sayap terkuat yang akan mengangkat kita terbang menuju cahaya matahari yang hangat dan cemerlang. Terima kasih tulus kami ucapkan kepada para pendengar yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menyimak kisah ini hingga selesai. Semoga Anda semua selalu dilimpahi kesehatan dan kedamaian dalam hidup.